Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 4 Agustus 2022 bertepatan dengan 6 Muharram 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran dalam pembahasan kajian tafsir surat Ibrahim, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ayat ke-22. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasni ayat yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Fadhalu hafizakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Bismillah. Ba'da. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa barazu lillahi jami'an. Maka untuk qiraah Hafs an Asim telah difahami. Adapun untuk qiraah Warsh, maka di sini ada 3 titik yang berbeda dengan qiraah Hafs an Asim. Maka di qiraah Warsh ucapan Allah وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ
istakbaru inna. Maka di sini istakbaru inna menurut Hasan Asim di ahkam tajwid dinamakan mad jaiz munfasil. Maka di sini hukumnya bisa 4, bisa 5, dan dia mad jaiz bukan lazim. Adapun di qiraah Warsh maka tidak ada istilah mad jaiz dengan mad wajib. Maka ad-du'afa mad wajib menurut Warsh. Dan di sini istakbaru inna tidak ada mad jaiz munfasil. Bagi qiraah Warsh sama-sama mad wajib. Maka qiraah Warsh membaca mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil sama-sama al-isba', sama-sama paling panjang 6. Maka mereka membaca wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna. Kalau hafaz faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna. Maka inilah perbedaan yang pertama dari qiraah Hafs dengan qiraah Al-Warsh. Dan yang kedua, di ucapan fahal antum. Maka di dalam qiraah Hafs di sini tidak ada hukum sama sekali. Fahal antum. Namun di qiraah Warsh dinamakan naql karena Warsh tidak membaca hamzah. Maka hamzah diganti, dibuang, dan harokatnya dipindahkan kepada yang sebelumnya. Maka hal antum berarti lam yang sebelumnya. Di sini dilihat lamnya sakinah, hal antum. Maka dihilangkan antum hamzahnya, dipindahkan harokatnya. Tadi antum fathah, berarti dipindahkan menjadi yang harusnya di qiraah Hafs fahal antum, maka dijadikan naql fahalantum, fahalantum, bukan fahal antum tetapi fahalantum, fahalantum. Ini adalah qiraah yang kedua yang berbeda dengan Hafs. Dan qiraah yang ketiga yang berbeda dengan Hafs adalah kalimat syai'. Maka di sini dia adalah madlin syai', ya sakinah sebelumnya fathah seperti Quraisy syai'. Namun dikarenakan ada hamzah setelah madlin dinamakan mahmuzah, maka di qiraah Al-Warsh mempunyai hukum tertentu. Syai' dinamakan madlin al-mahmuz, maka dia dibaca wasat 4 jika dia waqaf pada syai' tersebut, dan dibaca 6 ataupun al-isba' paling panjang jika dia disambung dengan kalimat setelahnya. Maka kita baca min syai' cukup 4. Jika berhenti min syai', maka syai' di sini madlinnya 4 mutawassit. Adapun di qiraah Hafs maka bisa jadi dia 2 harokat dan bisa jadi dia 4 harokat. Jika diwakafkan maka lebih panjang seperti tadi. Min syai', ini sudah paling panjang di qiraah Hafs. Adapun di qiraah Warsh dia akan menjadi isba' 6 harokat jika dia disambung. Maka kalau kita sambung min syai'in qalu lebih panjang. Jika kita putus min syai'
Jika kita sambung min syai'in qalu, maka inilah dari ayat ke-21. Adapun dari segi i'rab, wa barazu lillahi jami'an, maka barazu fi'il madhi dengan fa'ilnya waw, maka mereka timbul dari kuburan-kuburan mereka. Barazu, mereka berkumpul di padang mahsyar, lillah, menghadap kepada Allah, jami'an mansub dikarenakan hal, dan lillah jar majrur. Faqala du'afa'u, maka faqala fi'lun madhi, qala, dan du'afa di sini marfu karena fa'ilnya. Lilladina istakbaru, maka lam harfu jar, alladina ismun mausul mabni alal fathah fi mahalli jar ismun dari harfi jar, ismun majrurun bilam. Lilladina istakbaru sama seperti wabarazu fi'lun madhi dengan fa'ilnya. Inna kunna lakum taba'an, maka inna harfu taukid dan kunna di sini fi'lun madhi naqis karena ya'mal amal kana wa akhwatuha. Maka kunna, nah di sini adalah ismun kana, dan taba'an khobar kana yang mansub. Fahal antum mughnuna anna min adabillahi min syai', maka hal di sini telah kita sebutkan istifham taubihi, maknanya pertanyaan retoris yang menghinakan, bukan maknanya pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari orang-orang gembong mereka iya atau tidak. Seperti hal anta sha'im al-yaum yaumul khamis, hal anta sha'im, dijawab na'am jika sha'im, dijawab la jika tidak. Bukan itu hal di sini, tetapi penghinaan, meledek dari para gembong. Fahal antum, maka tidaklah pasti kalian ini akan menolong kami dari adab Allah. Itu maknanya hal ditaubihi. Fahal antum, maka antum di sini mubtada, mughnuna khobar dari mubtada antum. Min adabillahi min syai', dari adab Allah, min syai'. Maka min di sini adalah harfu jar zaid. Dikatakan zaid karena tidak merubah makna. Min di sini dari segi i'rab harfu jar dan dari segi makna tidak memberikan makna apa-apa. Karena syai'in meskipun majrurun dengan min, maka dia adalah mansub dari segi makna, maf'ulun bih dari mughnuna. Mughnuna anna min adabillahi min syai', ay mughnuna syai'an. Tentang ayat ini barakallahu fikum telah datang tafsir dari salaf. Maka ucapan waqala du'afa'u lilladzina istakbaru telah datang dari ucapan Imam Ibnu Jurayd. Siapa Ibnu Jurayd? Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz. Dan dia murid terbesarnya dari Atha Ibnu Abi Rabah. Dan Atha Ibnu Abi Rabah tabi'i yang sangat kuat ilmunya di ilmi manasik haji dan umrah. Atha Ibnu Abi Rabah dari tabi'in kecil atau mutawassit, yang mana dia ahli ilmu manasik, dan dari fuqahanya kelompok tabi'i mutawassit. Ibnu Jurayd menjadi imam besar karena belajar dengan Atha dan karena dia kathratul mulazamah. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa seorang ingin sukses dalam menuntut ilmu, kathratul mulazamah. Tidak duduk sebentar kemudian berpindah, duduk sebentar dengan syekhnya kemudian berpindah. Maka jika ingin kalian sukses dari salah satu jalan salaf dulu,
Dilihat gurunya mumpuni dari segi ilmu dan juga dari segi akhlak dan juga dari segi adab, sudah. Tidak usah berpaling kepada tempat yang lain karena akan menghabiskan waktu. Apalagi jika gurunya mentransfer ilmu dari berbagai ilmu dan setiap hari. Tidak malas-malasan gurunya ini. Mengajar sepekan satu kali misalnya, seperti para dosen mengajar di university hanya 2 pertemuan dalam sepekan misalnya. Maka di zaman dulu para ulama terus mengajar setiap hari. Maka jika bertemu dengan guru-guru seperti ini, mulazamah yang banyak dengannya. Dan dulu Atha Ibnu Abi Rabah alim ulama di zamannya, dan duduklah Ibnu Jurayd, disebutkan jalastu Atha saman ta'asar sana. Aku duduk dengan Atha 18 tahun. Maka akhirnya dia menjadi alim ulama di zamannya. Dan Ibnu Jurayd dari segi ilmu hadis dia imam, hafalannya sangat kuat, namun seluruh manusia tidak ada yang sempurna. Maka janganlah kalian tertipu dengan diri-diri kalian sendiri, mudah menghafal setoran pelajaran, nanti main-main dulu 10 menit sebelum pelajaran menghafal. Akhirnya bisa bangga, tertipu diri, oh saya orang yang pintar, 10 menit menghafal langsung bisa. Maka mendingan main-main waktunya, main ayam, main apa di rumah. Pas mau setoran menghafal 10 menit sudah hafal. Ini bukan perkara yang baik. Menghafal murajaah dengan waktu yang panjang, dengan waktu yang lama, siapapun dia, Syekhul Islam ataupun bukan, otaknya encer atau otaknya beku di freezer, maka sistem yang baik adalah murajaah, menghafal, diberikan waktu, bukan main-main. 10 menit mau setoran baru menghafal. Hafalannya akhirnya dengan makna, hafalannya akhirnya bla bla bla, banyak salahnya. Maka awas, jangan tertipu diri kalian seperti itu. Maka dulu Ibnu Jurayd duduk menghafal bertahun-tahun, 18 tahun, diriwayat 20 tahun. Dan dia hafalannya sangat kuat dan tidak sempurna karena dia masuk kepada tadlis. Maka disebutkan oleh para ulama asyarut tadlis Ibnu Jurayd. Kata Daruqutni, seburuk-buruknya tadlisnya Ibnu Jurayd. Maka Ibnu Jurayd sepakat para ulama tidak diterima tadlisnya kecuali dengan haddatsana dan akhbarana dengan tasrih. Maka di sini Ibnu Jurayd memberikan tafsir ucapan Allah wa qala du'afa, berkata orang-orang yang du'afa. Kata Ibnu Jurayd, al-atba, para pengekor, para pembebek, mereka kebo-kebo yang dicocok hidungnya, muqallidun kepada gembong-gembong yang mengajak kepada kesesatan mereka. Wa qala du'afa, berkata gembong-gembong, berkata para pembebek, lilladzina istakbaru lil qadah. Al-qadah adalah gembong pemimpin kesesatan. Maka akhirnya ditafsirkan makna waqala du'afa, para pembebek, para pengekor, lilladzina istakbaru ay al-qadah. Al-qadah maknanya para gembong, para pemimpin kepada kesesatan. Maka tafsir ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Al-Qasim, haddatsana Al-Husain, haddatsani Hajjaj an Ibnu Jurayd. Maka diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Qasim. Sanadnya di sini sanad yang sahih. Karena Qasim gurunya Imam At-Tabari adalah Qasim Ibnu Ahmad Ibnu Bishr